Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini kita masuk minggu keberapa Kak Sharon? Minggu kedua Kak Novita. Minggu kedua di tanggal? 8 November. Di tanggal 8 November. Kalian sudah siap memuji Tuhan? Pastinya sudah dong Kak. Sudah ya Kak? Siap ya Kak? Nah, hari ini sebelum kita memuji Tuhan, supaya tidak nanti waktu memuji Tuhan tidak digerak-gerakkan tangannya, tidak digerak-gerakkan apanya lagi Kak? Kakinya. lari-lari. Terus apa lagi? Matanya tidak melihat kiri kanan lagi. Iya, matanya. Nah, seperti lagu kita, supaya lebih semangat kakak undang yang di rumah semuanya, walaupun kakak sekolah minggunya dari sini ya, tapi kita bisa lihat adik-adik sekolah minggunya dari rumah. Oh, sebelum itu kakak lupa, kakak mau memperkenalkan dulu kakak-kakak sekolah minggunya. Di sini kakak, Kak Novita. Lalu di samping kiri kakak ada Kak apa? Kak Sharon Kak. Ada Kak Sharon. Di belakang? Tiwi. Kak Tiwi. Satu lagi kakak apa? Kak Junior. Kak Junior. Nah, sebelum kita bernyanyi, semua bangkit berdiri, harus lebih semangat. Jangan ada yang malas-malas, yang lemas, cuman duduk aja. Di sini kakak-kakaknya melihat dari mana Kak? Dari gereja ya? Iya, walaupun kalian di rumah, kakak bisa melihatnya dari sini. Kita nyanyikan lagunya apa ya Kak? Hati-hati gunakan tanganmu Kak. Hati-hati gunakan tanganmu. Kita nyanyikan bersama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Cepat. Hati-hati gunakan matamu. Cepat. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Cepat. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu semuanya. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Kita bergirang ya Kak? Bergirang nggak? Capek ya? Oke, semuanya duduk kembali. Kita mau persiapkan hati dan pikirannya. Sudah disiapkan apanya Kak? Supaya nggak lari-lari. Alkitabnya. Terus apa lagi Kak Tiwi? Kidung jemaatnya. Apalagi Dan Kak? lebih-lebih hatinya harus Iya, siap-siap. hatinya jangan ditinggalkan. Dan jangan pergi-pergi dari tempat duduknya selama ibadah. Nah sekarang sebelum masuk ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semua adik-adik sekolah minggunya ditutup matanya, dilipat. Ya. Berdoa.
Amin. Nah, Allah akan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengucapkan titah kedua. Semua pasti sudah hafal apa isi titah kedua, bukan? Sudah, Mam. Ya. Karena semua sudah menghafal isi titah kedua, maka kita sama-sama mengucapkannya tua ya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Demikian hukum Tuhan, kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, kita masuk lagi nih ke lagu yang berikutnya. Kakak mau nanya sama kakak-kakak sekolah minggunya. Siapa sih juru selamat kita? Tuhan Yesus, Kakak Novita. Iya, betul sekali. Yang jadi juru selamat kita adalah Tuhan Yesus. Seperti lagu kita dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1. Ku perlukan juru selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan.
Tuhanku membimbingku di malamku terang. Kita berdoa mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, kita sekarang masuk ke dalam pembacaan ayat bulanan di bulan November. Masih ingat tertulis di mana ayat bulanannya? Masih ya, Ma. Masih ya, Ma. Tertulis di mana? Di Amos 5 Amos, Amang. ayat 24, Amang. Ya, Amos 5 ayat 24. Sudah ada yang hafal? Belum? Belum, Amang. Ya, harus Sudah, dihafal ya. Kita sama-sama mengucapkan Amos 5 ayat 24, ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi lebih kuat, ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kak, Iya, Kak. siapa sih yang harus kita ikuti? Tuhan Yesus dong. Tetap lagi ya Tuhan Yesus ya. Iya dong, Kak. Enggak boleh ya yang diikuti iblis ya. Enggak boleh lah, Kak. Berarti adik-adik sekolah minggunya harus tetap duduk manis ya. Jangan diikuti kata siapa? Iblis. Kata iblis. Tapi yang harus diikuti kata Tuhan Tuhan Yesus. Seperti lagu kita dari nomor 376 ayat 1, ikut saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, duduk yang rapi. Terus apa Kak? Jangan kemana-mana lagi. Jangan kemana-mana lagi.
Lalu apa lagi Kak? Siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya. Tidak boleh lari-lari ya, harus duduk dengan rapi supaya Roh Kudusnya benar-benar hadir di tengah-tengah adik-adik sekolah minggu. Kita akan naikkan pujian kita dari nomor Kidung Jemaat nomor 408, Di Jalanku Diiringi. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Ia panduku? Diberi damai surgawi, asa imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 4 dimulai dari ayat 10 sampai ayat 20. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah, Amang. Belum, Amang. Amsal itu kitab apa itu? Perjanjian Lama. Ya, perjanjian lama. Sesudah kitab Amsal, kitab apa? Kitab apa? Kidung Agung, Amang. Iya, Kidung Agung. Sebelum kitab Amsal? Pengkhotbah. Sebelum kitab Amsal, kitab apa? Loh, nggak ada yang tahu. Mazmur, Amang. Mazmur. Sudah dapat Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Kita membacanya secara bergantian. Amang mulai ayat 4 dan nanti adik-adik melanjutkan ayat selanjutnya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan,
Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ayat 20 kita baca bersama-sama. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang pernah di sini diberikan nasihat? Saya, Mang. Ya. Amang mau tanya, apa itu nasihat? Ada yang tahu? Nasihat itu adalah perkataan yang berisi ajaran, peringatan, teguran, didikan, dan yang pasti tujuan nasihat itu adalah untuk kebaikan. Lalu siapa yang biasanya memberikan nasihat? Orang tua. Orang tua itu siapa? Ayah dan ibu. Ternyata tidak hanya itu lagi, tetapi termasuk juga orang yang lebih tua dari kita. Misalnya ada tulang, namboru, tante, abang, kakak, opung, apalagi. Semuanya yang lebih tua dari kita disebut dengan orang tua. Itulah kalau di rumah. Lalu kalau di sekolah siapa yang memberikan nasihat? Teacher, Amang. Teacher. Gurunya, bapak dan ibu guru. Kalau di gereja siapa yang memberikan nasihat? Guru sekolah minggu, Guru Amang. sekolah minggu. Siapa lagi? Pendeta. Pendeta. Sintua. Sintua. Parhala dulu ya. Itulah yang memberikan nasihat. Bahkan di sekolah, adik-adik pernah upacara? Pernah, Amang. Kalau upacara biasa hari apa? Hari Senin, Amang. Hari Senin. Di sana ada enggak janji siswa atau janji murid? Ada, Amang. Ingat enggak apa isinya? Salah satu isinya dari janji siswa atau janji murid. Apa itu? Setia dan taat kepada Pancasila. Ya, yang lain itu tentang nasihat. Patuh dan taat Kepada terhadap nasihat guru dan orang tua. dan orang tua. Perhatikan, patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua. Bayangkan loh, Amang sudah lebih berapa tahun ya? Sudah 10 tahun lebih tidak pernah lagi upacara. Tidak sekolah lagi. Jadi Amang juga masih ingat dulu apa janji siswa itu. Patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua. Amang. Artinya apa adik-adik? Setiap nasihat itu harus kita dengar dengan baik. Dan tidak hanya mendengar, kita juga harus melakukannya. Harus mengerjakannya. Itulah yang disebut dengan patuh dan taat. Nah, adik-adik, hari ini juga firman Tuhan mengajari kita untuk mendengarkan nasihat dengan sebaik-baiknya. Amang mengajak untuk membaca ayat 10, apa yang sudah kita baca tadi, ayat 10, sekali lagi kita baca 2 ayat. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi tambah. Supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Banyak, Amang. Ada enggak yang tahu ayat ini mirip kemana? Mirip kepada isi titah kelima. Semua hafal isi titah kelima? Apalah, Mang? Coba sama-sama, titah kelima tua ya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. supaya lanjut umurmu kalau patuh kepada orang tua, kalau hormat kepada orang tua. Adik-adik semua mau panjang umur? Mau, Amang. Kalau mau panjang umur harus mau mendengarkan nasihat. Bukan hanya nasihat dari orang tua.
Bukan hanya nasihat dari guru, tetapi juga nasihat dari Tuhan. Apa yang disampaikan, apa yang difirmankan Tuhan harus kita dengarkan baik-baik dan kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Kalau firman Tuhan berkata jangan mencuri, maka jangan mencuri. Kalau firman Tuhan berkata jangan berbohong, maka adik-adik juga jangan mau berbohong. Kalau firman Tuhan berkata jangan melawan orang tua, maka adik-adik juga jangan mau melawan orang tua. Kalau disuruh jangan bilang lagi tunggu dulu, gak mau aku, masih main-main, masih lagi nonton, atau lagi main game. Tidak lagi demikian. Tapi anak-anak Tuhan harus mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat. Dan yang berikut adik-adik kita juga diajari untuk mencintai pendidikan. Amang sekali lagi mengajak kita untuk membaca ayat 13. Ayat 13 sudah kita baca bersama-sama. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Kalau adik-adik suka kepada didikan, suka kepada pelajaran, maka adik-adik harus rajin belajar. Tidak mau bermalas-malasan, tapi dia harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak mau bermain-main kalau dia sedang belajar. Oleh sebab itu adik-adik, ada tadi 2 pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama apa tadi? Mendengarkan nasihat dengan baik. Dan yang kedua adalah mencintai pendidikan. Ingat adik-adik, siapa yang mau melakukan firman Tuhan, dialah yang disebut anak-anak Tuhan. Dan siapa yang mau mendengarkan nasihat akan diberikan umur yang panjang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajari kami untuk mau mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru, terlebih nasihat dari Tuhan melalui firman-Mu. Dan Engkau juga mengajari kami untuk mencintai pendidikan. Ajarilah kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, yang rajin belajar dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, semuanya orang-orang yang kami kasihi. Kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik, kita sudah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta kan? Coba sebutkan 2 pesan firman Tuhan hari ini. Siapa tadi yang dengarkan firman Tuhannya? Saya. Iya, adik-adik sekolah minggu dengar nggak firman Tuhannya? Pastinya dengar. Pastinya ya. Tentang apa tadi Kak? Yang dibilang Amang Tampo Bolon? Tentang nasihat, Tentang nasihat. Terus ada lagi Kak? mencintai pendidikan. Mencintai pendidikan. Supaya apa? Supaya Tuhan pimpin langkah adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kalian siapkan persembahannya. Persembahannya tidak boleh Remuk-remuk. Iya, tidak boleh diremuk-remukkan, harus dilipat dengan bagus. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 413 ayat 1, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu
dan tersesat akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sekali lagi. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah mengikuti ibadah mulai dari awal hingga akhir tadi. Amang harap semua bisa mengikutinya dengan baik ya. Tadi kami sudah memberikan ada 3 pertanyaan untuk adik-adik jawab, yaitu berupa kuis. Setiap minggunya akan ada nanti. Ada 3 pertanyaan. Tugasmu adalah menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Dan akan kami berikan hadiah bagi adik-adik, tapi di akhir tahun nanti. Caranya begini, pertanyaannya ada 3. Kalau adik-adik bisa menjawab ketiga-tiganya dengan benar, adik mendapat 1 poin. Tapi kalau hanya bisa menjawab 2 pertanyaan dan benar, berarti hanya memperoleh setengah poin. Kalau hanya dapat menjawab 1 pertanyaan benar, tidak ada poin. Nah, adik-adik harus berupaya bisa menjawabnya 3 pertanyaan dan jawabannya benar. Setelah adik-adik tahu jawabannya, bagaimana caranya? Sekarang ambil kertasmu, secari kertas, tuliskan namamu lengkap, kemudian tuliskanlah jawabanmu di kertas itu. Nomor 1, ini jawabannya. Nomor 2, nomor 3. Setelah ditulis, foto kertasnya, kemudian kirimkanlah foto itu ke Facebook HKBP Melati Garu 1. Sekali lagi, kirim ke Facebook HKBP Melati Garu 1. Jawaban adik-adik akan kami tunggu sampai jam 18.00 setiap minggu atau jam 6 sore. Kemudian pada jam 8 nanti malam, adik-adik akan mengetahui siapa pemenangnya.
Nah, adik-adik sekalian, kumpulkan poinmu sebanyak-banyaknya. Akhir tahun ada banyak hadiah yang sedang menantikanmu. Sembari adik-adik mengumpulkan poin di dunia ini, adik-adik juga sedang mengumpulkan poin di surga kelak menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat hari Minggu. Dadah.